akhirnya naik gaji. Kanjeng Nyonya akhirnya luluh, gajiku dinaikkan ya, seperti ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Perbandingan gaji YouTube versus gaji TKW Taiwan. Oh ha? Oh iya Ai, ya apa? Oh ya. Oh Kanjeng Nyonya setuju kalau gajinya sama kayak di kontrak lama. Oh ya, alhamdulillah. Terus uang cuti tahunan cair. Oh alhamdulillah ya Allah. Oh ya ya. Kanjeng Nyonya udah nggak marah, nggak. Itu sebenarnya Ai itu sebenarnya ya kompor meledak ya, kompor meleduk. Udah tak wanti-wanti, tak bilangin jangan bilang kalau Yayu naik gaji. Itu naik gaji itu ternyata askes itu tidak sampai 70 NT naiknya ya. Ternyata naiknya tuh cuman 57 NT. Direwangi huru hara Kanjeng Nyonya Esmosai. Sebenarnya Kanjeng Nyonya juga nggak paham dan kurang paham. Kalau misalkan mendengar kayak misalkan naik gaji atau mau minta tambah gaji, ya Kanjeng Nyonya aku jelas emosi lah. Ya wis lah, alhamdulillah sekarang wis damai. Lah jadi ganti pembantu apa ora? Alah, nggak jadi. Apa Kanjeng Nyonya sayang karo aku, lah nek sayang kok galake kaya ngono. Iya, nek wong kene iki ngono ta. Orang sini tuh kalau bahas uang kayak gitu. Tapi sebenarnya ya orang mungkin harus ganti pembantu ya. Ya gak mungkin, wis kulino. Mosok 5 tahun harus ganti ngono dibuang koyo ngono ae. Ya ora mungkin ya. Ya wis lah, ya wis lah. Ini persiapan masa untuk nanti malam ono buncis. Nah ini tuh hampir rusak ya, jadi harus segera dimasak. Aduh, Masya Allah. Ini mau ditumis. Terus ini mau tak bikin telur dadar ya. Ada buncis, jamur, sama wortel. Rebung. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Siap-siap ya untuk masak nanti malam. Jadi kayak sore itu udah santai, nggak usah gedandapan, tinggal sereng. Ini rebung itu requestnya Meme, cucune Kanjeng Nyonya suka banget. Artinya apa yuk? Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Kita langsung aja lah daripada bertele-tele ya. Gaji YouTube terakhir aku itu ada $363. Nah, $363 dikalikan
Pas waktu itu tuh cruise-nya 27-an koma, nggak tahu berapa. Kisaran 27-an lah. Sama dengan ya, jadi di bulan ketiga keempat aku dapat 9.801. Ini uang dalam cruise Taiwan ya. Setelah itu kita kalikan cruise pada masa itu 500 lah, kayak gampang. 500 sama dengan nah. Jadi ini gaji YouTube aku di bulan ketiga dan di bulan keempat. Alhamdulillah naik. Jadi untuk teman-teman yang misalkan penasaran banget, pengen nge-YouTube, pengen ini, pengen itu, belajarnya di mana? Ojo njaluk belajar aku ya, aku dewe mumet ya. Misalkan pengen bener-bener belajar terjun di dunia YouTube, kita belajarnya di YouTube aja. Di channel-channel YouTube itu banyak banget ngajari. Nyonya aku pulang. Mas Rasito, Rasito. Kasih tau. Gagal. 我太太回来了啊，买东西。蛋。然后说2盒，为什么回来那么多盒？这2个给那个杨锦龙啊，2盒给。啊，就说1盒1盒。2盒啦，从花莲到这边来，哦，那么严，不用放冰箱对不对？不用，它这个在这个也有买单过去那边买很严的地方那个。那个谁，那个沈浩去那边。啊，你要吃拿去吃。我现在不能吃啊。啊，漂亮嘛？漂亮。哦。什么颜色？这个是真正土鸡太太。我们在印尼的土鸡也这样。对。不是欧古鬼。哇，好漂亮。那个四季豆，等一下我要给它煎蛋比较好吃。四季豆煎蛋。什么四季豆要？剩一点点那个老虎镰刀，拍的。菜刀。昨天剩一点点那个的高丽什么四季豆那个的。那个你撒撒就好了啦。撒了不漂亮。我切一切要简单。我明天要那个鸡汤要煮那个姜梅哈，拿到东方一去煮。他们要自己煮。到那边去煮啊，给他们吃啊。现在可以煮在那边。可以。可以武汉肺炎没有？过期了。啊？怎么样？很厉害的，你不要讲了。Nah, karena nyonya aku pulang ya, jadi aku harus motongin buah untuk kanjeng nyonya dulu. Nanti takutnya malah salah paham, dikira aku ngapain, kok kasih lihat uang. Nah, jadi aku pindah ke kamar ya. Mohon maaf kalau misalkan pencahayaannya kurang, karena memang hari ini mendung ya. Kita lanjut ya. Tadi sampai mana tadi ya? Terus, sekarang langsung ke gaji TKW Taiwan. Kita bekerja di Taiwan itu sektor yang biasanya itu kebanyakan itu menjaga orang tua. Aku kesini tuh job pertama kali ke rumah kanjeng nyonya itu menjaga kakek, mendiang kakek. Setelah aku di sini menjaga kakek kisaran 4 tahun 4 bulan, beliau wafat. Setelah kakek wafat, kanjeng nyonya juga memperpanjang kontrak aku. Jadi setelah itu aku menjaga kanjeng nyonya. Loh, kanjeng nyonya loro apa yuk? Nah, kanjeng nyonya aku tuh sakitnya banyak banget ya. Kanjeng nyonya itu pernah diangkat kanker payudara, terus ada darah tinggi, terus ada diabetes. Pokoknya ya lumayan banyak banget lah sakitnya. Kenapa kok kelihatannya sehat? Nah, karena kanjeng nyonya itu makanannya ya sehat. Terus kanjeng nyonya mengkonsumsi yang kayak jamu-jamuan gitu, herbal kayak gitu. Mahal banget ya. Banyak banget yang dikonsumsi tapi yang natural punya, yang alami punya. Nah, kita langsung ke gaji TKW Taiwan di tahun terbaru, kontrak terbaru di tahun 2022 sering, ini baru, benar-benar baru. Gajinya itu malah turun 57 NT karena askesnya naik, itulah. Kita di sini kerja lama tidak menjamin mentang-mentang senior gajinya lebih tinggi, itu nggak ada. Gajinya itu sama. Anak yang baru, anak yang lama yang udah 12 tahun di sini, kalau misalkan majikannya nggak kasih ACC naik gaji, tidak akan naik gaji. Aku juga nggak akan iri sama rezeki orang karena
Setiap orang punya rezeki ini masing-masing. Setiap orang itu ada takaran kenikmatannya masing-masing. Jadi ya wis disyukuri ae, alhamdulillah. Yuk, kenapa kok gak ganti majikan ae? Aku gak mau ya. Di sini aku wis barang aku banyak banget di sini, aku wis nyaman di sini. Aku wis tahu seluk-beluke Kanjeng Nyonya, ya berarti aku wis di sini aja, nggak mau kemana-mana. Nah, jadi ini kontrak baru, ini wis ditandatangani, dan alhamdulillah aku naik gaji 57 NT. Jadi gaji pokok dari pemerintah itu sama ya, 17.000 NT. Terus uang lemburnya ya sama. Kalau misalkan satu hari gaji kita itu 567 NT. Kalau misalkan dalam satu bulan adanya 4 minggu, ada 4 minggu itu dikalikan 4. Kalau ada 5 minggu dikalikan 5. Terus jumlahnya itu kalau misalkan tidak ada minggu kelima itu jumlahnya 19.268. Terus dikurangin askes. Askes ini bisa naik kapan-kapan ya. Setiap tahun itu bisa naik, tapi tidak bisa turun. Askesnya itu 392 NT. Di tahun lalu askesnya itu 335 NT. Terus totalnya itu 18.876. Dikurangi agent, jadi agent itu setiap bulan itu ambil uang kita 1.500. Jadi totalnya itu piro? Nah, kita lihat ya total sebenarnya gaji kita. 17.000 ditambah 2268. Ini kalau nggak ada minggu kelima. Terus ditambahkan sama dengan 19.268. Terus dikurangi askes 392 sama dengan 18.876. Terus dikurangi agent 1.500. Kurangi agent 1.500. Sama dengan, nah gaji kita satu bulan itu adalah 17.376. 17.376. Terus sekarang kurs rendah banget ya. Kurs cuman 490. Kita kalikan 490 ya. Kali 490 sama dengan, nah, jadi gaji kita sebagai TKW di Taiwan kalau tidak ada minggu kelima itu 8.500.000 kisarane. Nah, rendah kan? Terus kalau ada minggu kelima, nah 17.000 tambah 2835 kurang 392 dikurang 1.500 sama dengan, nah kalau ada minggu kelima gaji kita itu 17.943 seperti ini. Sekarang kita kalikan 490 kali 490 sama dengan, nah ini gaji kita kalau misalkan ada minggu kelima yaitu 8.700.000 lebih ya, antara 8.500.000 sampai dengan 8.700.000. Nah, kita hidup di Taiwan ini kebutuhan kita itu kita sendiri yang nanggung, itu tergantung nasib juga ini. Ada orang yang sabun, odol segalanya itu majikan yang nanggung, tapi itu menurut aku jarang banget ya. Kalau aku segala-galanya itu beli sendiri ya. Sampo ini ya beli sendiri. Ini aku beli samponya di salon sana, tapi bukan di salonnya langsung. Aku pakai sampo brand Arwin. Sama apa? Itu tulisannya. Di sini Arwin. Nah, ini tuh sampo warisan dari kakek. Dulu mbokku beliin kakek, terus kakek wafat, jadi samponya masih sisa tak pakai.
Setelah aku pakai, aku ngerasain rambut aku rontoknya berkurang, jadi aku beli lagi. Ini harganya 350 NT. Beli dewe, terus habis itu kita kebutuhan pokok ya nih ya. Tapi nggak setiap bulan kita beli sampo, ini bisa untuk 3-4 bulan. Terus kita beli yang namanya kartu internet. Kartu internet di sini itu aku 1 bulan pakai yang brand Chonghua. Aku pakai yang unlimited punya, harganya itu 600 NT. Terus kayak kita beli odol, softtek, apa segala macam itu tidak setiap bulan beli. Terus kita juga butuh jajan ya. Di sini itu yang namanya kita kerja, kadang kita itu pengen makan di luar apa yang dimasak oleh majikan. Kan kadang selera kita kurang cocok. Kalau misalkan cabai dan kebutuhan lain-lain aku nyambel itu Kanjeng Nyonya semua yang mencukupi. Selama aku di sini aku tidak pernah membeli cabai kecuali cabai gede ya. Bahkan sekarang cabai gede itu majikan yang nanggung ya. Karena aku suka cabai gede, majikan aku yang beli. Memang kalau dari segi uang nyonyaku itu tidak welcome, tapi kalau misalkan aku dibeliin cabai, dibeliin ikan itu oke. Terong, lalapan itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk menambahkan gaji ke aku itu rasanya tidak mungkin. Malah jadi geger dan huru hara. Nah, uang kita kan dibagi-bagi kayak gitu. Ya untuk kita kirim ke orang tua. Apalagi sekarang ini lebaran ya, di Indonesia lebaran, di Taiwan totalan. Nah, di Indonesia kita kirim, aku biasanya ini 1 bulan ini pulang semua ya. Kamu ngasih ke sopo ayu. Nah, kalau aku tuh inti pokoknya itu aku ngasih ke orang tua. Misalkan aku punya orang tua, pakku tak kasih 1 juta. Mbokku tak kasih 1 juta, Heri adikku tak kasih 1 juta, Rio tak kasih 1 juta. Aku punya keponakan 4 dari kakak pertama sama kakak kedua. Misalkan aku punya keponakan 4 itu 1 orang 500 ribu. 500, 2 juta. Loh kenapa kok lebih sedikit yuk? Lah aku urung sultan nih, nah aku sultan ya oke. Semuanya itu ada perhitungannya ya. Terus kayak belanja lebaran, terus habis itu ngasih uang kayak uang dikasih ke anak-anak yang pergi ke rumah kita salam-salaman, itu semua dari aku. Terus ada juga yang kayak misalkan kita ngasih puluran ke masjid, kita ngasih yang kayak makanan apa ke masjid, itu semua uang dari aku. Terus kayak zakat apa segala macam itu ya uangnya ya dari aku. Kalau misalkan kita ngasih ke orang sepuh yang ada di rumah itu wajar banget ya, kira-kira kayak gitulah. Jadi uang kita itu harus dibagi ya. Ada yang ke orang tua, ada juga ke gimana ya, saudara kita yang membutuhkan. Sebenarnya kayak tetangga aku ya sultan-sultan ya. Malah aku sing ora sultan. Jadi ya ada yang harus dibagi-bagi, ibaratnya kayak apa ya, berbagi kayak gitulah. Terus uang kita juga harus ada yang ditabung ya, masa depan kita ya. Selain kita butuh jajan, ini nggak kebagian malahan. Jadi aku ngambil uang yang dari uang aku yang aku tabung di bank sana. Kayak kita ngambil 1.000 atau 2.000 gitu, karena nggak mencukupi. Kayak misalkan aku ngasih ke orang tua aku 6 juta. Terus habis itu dan lain-lain 6.800.000. Nanti mendekati lebaran itu aku kirim lagi. Supaya apa? Supaya tidak habis musnah ya. Kalau misalkan aku langsung kirim 9 juta pasti habis. Jadi uangnya aku titipin dulu ke kakakku. Nanti kalau misalkan mendekati lebaran, tolong dikasih ke orang tua aku. Jadi misalkan pas mendekati lebaran bisa untuk beli jajanan yang di atas meja. Sama ngasih pesangon-pesangon ke anak-anak. Ya Allah yuk, orang tuamu kok matre banget. Nah, aku bersyukur banget ya, aku sampai di titik ini, aku sampai bisa kerja seperti ini, aku bangga banget itu semua karena jerih payah orang tua aku. Ibaratnya orang tua aku tuh minta seluruh gaji aku dikasih, ibaratnya ya, nyawa aku didedel dikasih ke orang tua, itu tidak akan bisa membayar jerih payah orang tua, donga-dongane wong tua untuk aku. Jadi aku tidak ada sedikit pun rasa penyesalan, sedih, galau, bimbang karena orang tua kayak mintain aku uang terus, tidak ada. Karena aku percaya aku punya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalkan aku berbuat baik ke orang tua, aku tulus mencintai orang tua, aku memuliakan orang tua, ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Allah Maha segala-galanya. Kun fayakun. Ketika aku menanamkan sebuah kebaikan, aku tidak berharap kalau orang tua aku bakalan membalas kebaikan aku, tidak. Seorang anak tidak boleh berharap balasan dari orang tuanya, tapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kehidupan aku ke depannya lebih baik. Aku juga tidak berharap mendapatkan suami yang kaya raya, tidak. Aku berharap aku yang menjadi kaya. Nah, ya apa lah yang ya kita nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita misalkan bermimpi, terus kita tanamkan rasa positive thinking, kita setiap hari belajar untuk mencintai diri kita, memaafkan diri kita belajar yang namanya law of attraction, ilmu syukur, apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, seperti itu. Ya weslah, kira-kira video ini seperti ini, tidak ada sedikit maksud pamer atau apapun itu. Banyak di luaran sana yang gajinya lebih sultan ya. Gaji misalkan gaji YouTube 1 bulan dapat 10.000 US dollar, aku bersyukur banget ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan orang bisa, kenapa kita enggak? Semuanya butuh proses, cintai proses ya. Semuanya itu butuh gulung kuming, butuh yang ibaratnya kita itu nangis dulu, kesandung dulu, jatuh dulu, ketimpa dulu, ora popo. Cintai prosesnya ya. Sambil kita berproses, sambil kita belajar, kita semakin didewasakan oleh keadaan. Dan jangan lupa untuk bersyukur atas apapun itu, bersyukur atas apa yang belum kita miliki, bersyukur atas apa yang kita miliki, dan bersyukur atas apa yang tidak kita miliki. Ya wis lah, video ini sampai di sini, aku takut kepanjangan, ngeditnya sampai mumet. Nah wis lah, makasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye.